Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom, haleluya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Pasti luar biasa, amin. Hari ini kita mau memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau sama-sama bersorak-sorai atas kelahiran Tuhan kita ke dalam dunia ini. Dimanapun kita berada, bersama siapapun kita merayakan Natal, kita harus tetap bersyukur. Karena berkat Tuhan tidak akan berkekurangan pada kita, amin. Terima kasih, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau mulai ibadah kita, walaupun kita hanya ibadah online. Kita percaya Tuhan hadir di antara kita. Tuhan hadir bagi setiap pribadi-pribadi yang tulus menyembahnya. Mari sama-sama kita saat teduh sejenak. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mau berterima kasih kepadamu ya Aba Bapa. Engkau telah lahir Tuhan. Bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Bagi kami umat-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah keluarga. Kami percaya Engkau hadir bagi setiap pribadi-pribadi yang mau beribadah memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berikan roh-Mu Tuhan. Karena kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menanggalkan segala beban yang ada di pundak kami Tuhan. Kami mau fokus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau fokus memuja-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak dipuja, Kau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala pujian dan hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagiku. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir
pujian bagi kami Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Kau Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagiku. Bersama-sama lebih lagi segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagiku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kaulah pujian bagi kami, segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian bagimu. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji. Terima kasih Raja Damai. Kau lahir untuk kami. Terima kasih, mulia namamu. Haleluya. Kau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Raja kami, Kau Raja damai. Terima kasih, mulia namamu Tuhan. Hirabayase, hirabayanalaba. Yesus Tuhan, Juru Selamat kami.
tinggikan untuk Tuhan. Hiralabaya sik Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap penyembahan kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap kata-kata kami Tuhan hanya untuk menyenangkan-Mu Bapa. Hanya tanda rasa syukur kami Engkau telah hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita mau sama-sama bersorak bagi Tuhan. Sorakan Gloria. Kami mau bawa pujian bagi-Mu Tuhan. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Pujian bagi-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan,
Sama-sama kita mau puji Tuhan. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Haleluya. Sorakan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Beri hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat, Dia itu sobat kami, Dia Yesus lawan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia ialah kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, yang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan umum, khusus dan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, jiwa kita untuk menerima firman dari hamba-Nya. Sama-sama kita mau nyanyikan satu pujian Natal di hatiku. Seperti palungan, layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan
layakkanlah hati kami Tuhan, menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Kan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati kami, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal ini. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa.
Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut. Mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan."
Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat. Pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14, yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A, yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari, sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef, yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1, Alef, itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita, termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman.
Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, "Aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku." Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah, Yesus, kau ku sembah, saat yang indah ini kau ku sembah, pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Uriala basyana la bala bala, Uriala bala bala bala, Uri di di da da da, Uriala bala 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 bala, Uri di da la 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 bala 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 bala, Uri di bishikara la bala bala, Ora la la bala 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 bala, Uri la la bala bala bala, Uri di di bala 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 bala. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 tertulis, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih,
Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang, kita tidak akan sombong, dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya, mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal, dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua, kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh, dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita
harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut sembah Dia. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabbasharalabalabala, Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anakmu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, terima kasih hamba berdoa tidak ada yang sakit ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Oh Jesus, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sebentar kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of
first birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt his word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekam. Mari sujud, dengar kidung malaikat, malam mulia, malam Kristus lahir, malam mulia, malam mulia. Fall on your knees, fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, oh night divine, oh night divine. Shalom, Jemaat GBI Cawan dan Kecapi yang saya kasihi. Tidak terasa kita sudah tidak saling berjumpa 9 bulan lamanya sampai di bulan Desember akhir tahun 2020 ini. Sekarang di momen yang berbahagia ini, saya Gembala Jemaat GBI Cawan dan Kecapi bersama-sama dengan istri dan tentunya saya membawa
anak-anak, menantu, dan cucu-cucu ingin mengucapkan bersama-sama selamat Hari Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021, tahun integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GBI Cawan dan Kecapi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya dan istri sebagai Wakil Gembala GBI Cawan dan Kecapi ingin mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020. Semoga sukacita dan kedamaian Natal menyertai kita semua. Dan kami juga mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya di tahun yang baru kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita terus berdoa semoga virus corona atau COVID-19 boleh berlalu supaya kita boleh kembali beribadah, bertatap muka bersama-sama secara langsung. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.